Subscribe to this channel. Halo semua, salam informatika. Perkenalkan, nama saya Michael. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan dan mengelola Active Directory Certificate Service dan membuat tanda tangan digital di sebuah dokumen. Untuk membuat tersebut, kita memerlukan beberapa bahan, yaitu 1. GNS3, firmware, dan Windows 10 dan Windows Server. Baik, di sini saya sudah menginstal firmware dan GNS3. Pertama kita buka GNS3. Pastikan kedua bola lampunya di sini warna hijau, dan dia secara otomatis akan terbuka di firmware. Untuk menginstal GNS3 di firmware, pertama file, new virtual machine, next, lalu browse, pilih file GNS3 untuk firmware. Oke, bisa kita lihat di sini. Karena saya sudah menginstal, saya tidak perlu. Oke, lalu di sini saya menginstal juga sistem operasi Windows 10 dan Windows Server. Pertama, new machine, next, browse, lalu install Windows 10 dan Windows Server. Di mana C12 saya gunakan Windows 10, lalu yang paling nomor 2 ini saya menggunakan Windows Server. Oke, saya sudah menginstal, saya tidak perlu lagi. Lalu kita pergi ke GNS3. Sini saya akan buka lembar kerja yang saya setelah buat. Baik, di sini kita bisa lihat terdapat 2 router, R1 sama R2. Lalu 2 switch S1, S2. Lalu 4 komputer C1, C2, S1, S2. Yang dimana C1 sampai C2 saya install sistem operasi Windows 10. Lalu S1, S2 saya install Windows Server 2016. Yang dimana saya sudah memberi masing-masing IP, bisa kita lihat di sini C1, C2, S1, S2, yang dimana semua sudah bisa terhubung. Baik, setelah semua sudah selesai, kita on kan. Dia akan secara otomatis menjalankan di firmware. Bisa kita lihat C1, C2, S1, S2 akan berjalan secara otomatis. Baik, di sini saya akan memasukkan IP address masing-masing komputer. Pertama, pilih network, lalu change adapter, lalu klik kanan Ethernet 02, lalu property. Baik, karena di sini saya sudah masukkan usernya, maka saya harus masukkan user dan password terlebih dahulu. Oke, setelah itu pilih Internet Protocol version, lalu masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Baik, di sini saya sudah masukkan. Di sini saya juga sudah masukkan C2, S1, dan S2. Baik, setelah itu kita buat user, yang mana kita pergi ke 1, server 1. Setelah itu ketikkan Active Directory user dan komputer, lalu klik button server, lalu klik kanan new user, lalu kita masukkan first name, last name, dan full name, dan user login name nya. Setelah itu sini saya sudah buat 3 user, yang dimana bisa kita lihat 11, lalu 22, lalu 10, yang dimana ketiga user ini akan kita cobakan di masing-masing device C1, C2, dan S2. Pertama kita akan buat di C1. Oke, setelah itu kita pergi ke control panel. Oke, lalu kita lanjutkan sistem dan security. Sistem, bisa kita lihat sini komputer, full name. Oke, lalu change session. Karena sini saya sudah masukkan usernya, saya masukkan dulu user dan password saya. Oke, setelah masuk kita tekan change,
lalu komputer name kita ganti, lalu kita masukkan domainnya. Nama domain di sini saya memasukkan domainnya itu batam.server. Karena sini saya sudah membuat, saya tidak perlu lagi membuatnya lagi. Kita close, cancel. Kita bisa lihat domainnya batam.server. Kita cek juga C2. Kita masuk ke control panel. Oke. Lalu sistem dan security sistem. Jadi kita lihat domainnya batam.server. Begitu juga dengan S1 dan S2. Baik, di sini kita akan buat reverse join, dimana dengan cara buka server, tools, DNS, lalu reverse lookup zones, lalu new zone, bisa kita lihat dulu 9218 itu reverse join saya. Cara membuatnya, klik kanan, new zone, next, lalu masukkan IP dari servernya yaitu 192.168.2. Oke, lalu next. Karena sini saya sudah membuat, tidak perlu lagi. Oke, setelah itu baik, kita akan lanjut mengkonfigurasi AD Directory Service Certificate, yang mana kita akan buat satu template certificate for user berlaku untuk 1 tahun, subject common name, tipe user, kasih akses agar domain user auto enroll, lalu CA nya atau certificate authority berlaku untuk 10 tahun. Cara pembuatannya yaitu kita pergi ke Windows, lalu server manager, manage, add rules and feature, lalu next, lalu kita centang active directory certificate service. Karena sini saya menyentang, jadi tidak perlu lagi. Lanjut ke certificate authority, ini mana kita akan buat template-nya dengan cara kita pergi certificate template, kita tunggu sebentar. Baik, jika sudah muncul, kita klik kanan, manage, kita cari user, klik kanan, lalu duplicate template, lalu di sini generalnya kita ganti namanya jadi user 2, yang dimana berlaku untuk 1 tahun. Lalu kita lanjut security-nya, kita kasih authority untuk user yang mana read, enroll, auto enroll. Lalu administrator kita buat read, auto enroll. Lalu domain admin yang kita buat read, enroll, auto enroll. Lalu domain kita buat seperti itu juga, Oke, setelah itu kita pergi ke sini, kita ganti subject name formatnya jadi common name. Setelah itu kriptografinya kita tambahkan yaitu dokumen encryption dan dokumen signing. Kita buat. Oke, setelah itu kita oke. Setelah semua sudah jadi, apply, lalu oke. Setelah jadi template-nya, kita akan tampilkan di sertifikat template dengan cara action, lalu new certificate template to use. Kita cari template yang kita buat tadi, yang ini, lalu oke. Oke, dia sudah muncul template yang kita buat, bisa kita lihat di sini. Oke. Baik, setelah kita membuat create template-nya, kita akan memastikan klien yang join ke domain dapat sertifikat user secara otomatis. Kita akan buat, kita pergi ke S1 dulu, lalu tools, group policy management, lalu batam.server kita klik. Oke, setelah muncul seperti ini, klik kanan, create GPO, lalu kita buat di sini user 2. User 2. Setelah itu oke. Lalu klik kanan, oke.
lalu klik kanan user 2, edit, kita buka polish di komputer, lalu polish di user. Oke, setelah itu kita pergi ke polish komputer, Windows setting, lalu public key polish, lalu klik paling bawah, kita enable kan, lalu kita centang apply, oke. Setelah itu kita pergi ke user, Windows setting, security, public key, certificate client, auto enroll, kita enable kan, centang, apply, oke. Setelah semua selesai, kita akan coba cek. Kita akan pergi ke klien 1. Oke, kita coba cek apakah sudah sertifikatnya sudah auto enroll masuk. Oke, kita cek. Baik. Oh, sudah. Baik, di sini kita akan menginstal Adobe Acrobat DC, yang dimana ini akan digunakan nanti membuat tanda tangan digital. Pertama-tama kita buka Adobe Acrobat DC, lalu file, lalu open, pilih dokumen yang ingin kita buat tanda tangan digital. Di sini saya buat ini. Baik, kita lihat di sana, sini bisa kita lihat belum ada tanda tangannya. Lalu kita akan buat tanda tangan digitalnya dengan cara tools, lalu klik ini certificates, lalu open, lalu klik yang ini digital sini. Oke, kita klik, oke, lalu kita buat di sini. Oke, setelah ini sudah muncul di sini, saya sudah buat, tapi saya akan buat lagi dengan cara klik configures, lalu create new digital ID, continue, save to Windows certificate, oke. Lalu di sini masukkan name, authorization, yang ini email, country, key algorithm, lalu kita center. Karena di sini saya sudah buat, saya tidak perlu lagi. Di sini saya menggunakan yang saya sudah buat. Baik, yang ini sudah saya buat, bisa kita lihat namanya itu 11 Windows Digital ID used by Batam S2 CA1 Express 2003 0801. Oke, lalu kita continue, lalu sini. Oke, kita simpan di sini jadi dokumen 1000. Lalu kita save. Oke, setelah di sini kita lihat. Oke, untuk melihat sertifikatnya sudah ada atau enggak, kita lihat di sini, klik tanda tangan di kanan, lalu kita lihat di sini sudah centang hijau, lalu signature property, lalu show. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya, declaration-nya, trustnya, polishnya, legal notice-nya. Oke. Dan untuk melihat lebih jelas lagi sertifikatnya, kita akan buka. Kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat tanda tangannya sudah ada. Baik, sekian dari hasil pendemoan saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time.